Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bi jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kemudian berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah kamu kepada karib kerabat. Berbuat baiklah kamu kepada anak yatim dan fakir miskin. Berbuat baiklah kamu kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Berbuat baiklah kamu kepada teman sejawat dan orang-orang yang dalam perjalanan fisabilillah, serta kepada para budak-budak. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat An-Nisa ayat yang ke-36. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah masih kita rasakan, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka ikhtiar kita untuk melaksanakan sebuah perintah yang memang sudah Allah wajibkan kepada setiap seorang laki-laki yang baligh dan berakal, yakni melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam mari kita mohonkan agar disampaikan Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di tanggal 13 Sya'ban tahun 1445 Hijriah ini, minggu kedua di bulan Sya'ban ini, khatib mengawali khutbah khatib dengan ada hadis yang kisahnya sama namun riwayatnya berbeda. Apa itu Bapak dan saudaraku? Di akhir Sya'ban Rasulullah berkhutbah Jumat. Lalu dalam satu riwayat Nabi mengucap amin 3 kali ketika menaiki tangga 1, 2 dan 3. Dalam riwayat lain Nabi juga mengucapkan amin 3 kali di tengah-tengah khutbahnya. Bapak dan saudara, apa yang menyebabkan Nabi mengucapkan amin 3 kali? Dalam riwayat yang pertama, ketika di tangga pertama, malaikat Jibril ketika itu berkata, celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia. Ketika Ramadan datang kepada dia tidak mendapatkan pengampunan Allah. Amin, kata Rasulullah ketika itu. Di tangga kedua, malaikat Jibril berkata,
Celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia. Ketika dia temui orang tuanya atau salah satu di antaranya masih hidup, namun dia tidak mendapatkan ridho orang tuanya. Amin, kata Rasulullah. Pada tangga ketiga, celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia, kata Jibril. Ketika namamu Muhammad disebut, namun mereka tidak berselawat kepadamu. Amin, kata Rasulullah. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, yang Nabi mengucapkan amin di tengah-tengah khutbah. Ya Allah, ya Tuhanku. Doa Jibril ketika itu. Jangan kau terima pahala puasa seseorang ketika seorang anak belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Amin. Doa yang kedua Jibril berkata, amin yang kedua, ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau terima pahala puasa seseorang jika seorang istri belum minta maaf kepada suaminya. Amin, kata Nabi. Pada amin yang ketiga, ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau terima pahala puasa seseorang antara tetangga dengan tetangga yang lain belum saling memaafkan. Amin. Bapak, khatib tidak akan terjebak dari perbedaan pemahaman hadis ini. Namun akan coba kita lihat pada satu titik, Pak. Di bulan Sya'ban ini, ketika ridho orang tua kita belum kita dapatkan, jangan harap Ramadan yang akan datang kita akan mendapatkan fadilah Ramadan itu. Karena dalam riwayat itu dua-duanya menitik beratkan kepada ridho orang tua. Pada riwayat pertama di tangga kedua, Jibril berkata, celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia. Ketika dia temui orang tuanya atau salah satu dari antaranya masih hidup, namun dia tidak mendapatkan ridho orang tuanya. Celaka, kata Jibril, dan diaminkan oleh Rasulullah. Pada riwayat yang kedua, amin yang pertama Rasulullah, jangan kau terima pahala puasa seseorang, kata Jibril ketika itu, ketika seorang anak belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Bapak dan saudara, ternyata begitu penting kita untuk dalam bulan Sya'ban ini, sebelum Ramadan datang kepada kita, Ramadan di mana bulan akan diampunkan segala dosa-dosa kita. Yakin kita itu, Pak. Akan dihapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Akan dibakar segala dosa-dosa kita. Tapi Pak, ketahuilah, jangan harap kesalahan-kesalahan kita 1 tahun yang lampau, karena memang kita manusia pasti punya salah, pasti punya dosa. Tidak ada kita yang tidak punya salah, tidak punya dosa itu. Karena jaminan Rasulullah, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti buat salah, pasti buat dosa. Namun Allah sayang buat anak cucu Adam. Dalam 1 tahun Allah hadirkan bulan Ramadan untuk mengampunkan dosa-dosa kita itu. Tapi Pak, khatib garis bawahi lagi, khatib tekankan lagi, di bulan Sya'ban ini belum juga ridho orang tua kita coba kita gapai. Jangan harap Ramadan yang akan datang pintu pengampunan Allah itu akan Allah bukakan buat kita. Pak, mungkin saja karena perbedaan pendapat kita dengan orang tua kita, lalu kita tidak pernah tegur sapa dengan orang tua kita saat ini. Mungkin saja Pak, karena berbeda pilihan kemarin, lalu ada gesekan-gesekan dengan orang tua kita kemarin. Atau mungkin saja masalah warisan kita, lalu kita tidak tegur sapa dengan orang tua kita. Hentikan saat ini Pak. Karena apa Pak? Karena Rasulullah berkata, ridallah fi ridha walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah pun tergantung kepada kemurkaan orang tua kita. Hadis ini sudah sering kau dikompaikan bahwa ini sudah terbukti pada kisah Alqamah sang durhaka kepada ibunya. Namun
Bapak, pertolongan Rasulullah untuk menyelamatkan Alqamah yang prestasi ibadahnya sesungguhnya akan membawa dia kepada surganya Allah. Namun karena dia sempat membuat sakit hati ibunya, karena sang Alqamah mencari ridho istri ketimbang ridho ibunya, akhirnya malaikat maut menjemput nyawanya. Nyaris saja Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika ridho ibunya dia dapatkan, ketika Nabi mengancam akan membakar Alqamah kalau ibunya tidak memaafkan, maka ibu memaafkan. Apa yang terjadi, Pak? Alqamah masih berada di atas tumpukan kayu bakar yang sudah diletakkan oleh sahabat di depan rumah Alqamah. Lalu Alqamah dinaikkan di sana, Alqamah akan dibakar. Dan ketika ibunya berkata, "Ya Rasulullah, kalau memang anak saya akan kau bakar hidup-hidup, saya maafkan dia ya Rasulullah. Saya maafkan dia ya Rasulullah." Bapak dan saudara, apa yang terjadi? Tiada ada yang membimbing, Pak. Tiada yang membisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah di telinga Alqamah itu. Alqamah di atas kayu bakar itu bersih keluar dari mulutnya kalimat tauhid la ilaha illallah karena ridho orang tuanya. Bapak, lain kisah, ada seorang yang nyaris sesungguhnya dia menjadi sahabat Nabi, namun karena kepatuhannya kepada orang tuanya, kepada ibunya, dia tidak jadi sahabat Nabi. Siapa dia? Uwais Al-Qarni namanya, Pak. Uwais Al-Qarni ini direferensikan Rasul kepada Umar dan Ali untuk mencarinya dan untuk minta doa Uwais Al-Qarni agar Umar dan Ali diselamatkan Allah dari dunia dan di akhirat. Subhanallah. Apa sebenarnya prestasi dari Uwais Al-Qarni ini? Bahwa Uwais Al-Qarni ini dalam riwayat dia punya penyakit sopak, sehingga dia dijauhi oleh penduduk sekitar. Dia dibenci oleh penduduk sekitar. Namun dia hidup dengan ibunya. Suatu ketika, Bapak dan saudara, ibunya ingin naik haji. Ibunya bercita-cita untuk sampai naik haji karena memang dia berada di negeri Syria, di keluar jauh dari Mekah itu. Bapak dan saudara, apa ikhtiar dari Uwais Al-Qarni? Dia balik seekor anak sapi. Kemudian dia gembalakan dari rumahnya naik ke atas bukit. Penggembalaannya beda dengan cara yang dilakukan oleh orang selama ini. Apa? Dia bawa anak sapi itu di atas pundaknya, dia lari ke atas bukit. Begitu juga hari sudah sore dia akan turun, dia bawa sapi itu kembali dengan pundaknya ke rumahnya. Setiap hari itu dilakukan, sehingga orang mengejek Uwais waktu itu bahwa Uwais sudah menjadi orang yang gila. Tapi apa sesungguhnya ikhtiar yang dilakukan Uwais Al-Qarni itu? Ketika musim haji datang, dia berkata kepada ibunya, "Ibu, betulkah ibu ingin naik haji?" "Betul." "Naiklah ke pundakku ini, ibu. Aku akan membawamu sampai ke Ka'bah. Aku akan membawamu untuk mencium Hajar Aswad. Naik ke pundakku ini, ibu." Dia bawa dari negeri Syria sampai ke Mekah. Ibunya digendong, tawaf ibunya digendong, sa'i ibunya digendong, mencium Hajar Aswad ibunya digendong. Bapak dan saudaraku, Bapak, ketika itu Uwais Al-Qarni dibawa bertemu dengan seorang sahabat. Dia bertanya, "Ya Umar, apakah apa yang aku laksanakan ini, apa yang aku bawa ini, apa yang aku kerjakan ini, apakah sudah membalas jasa ibuku? Aku bawa ibuku dari Syria dan dengan naik di atas pundakku melaksanakan ibadah haji selama ini. Apakah sudah membalas jasa ini?" Apa jawab Umar ketika itu, Pak? "Wahai Uwais, apa yang kau lakukan itu belum mampu membalas jasa ibumu satu hentakan napasnya untuk melahirkanmu." Belum membalas apa yang sudah dilakukan Uwais Al-Qarni, Pak. Dia bawa ibunya dari negeri Syria melaksanakan rukun Islam yang kelima, digendongnya dengan tanpa rasa lelah, keringat yang bercucuran. Bahkan setiap doa-doa yang dilantunkan bukan buat dia, dia selalu mengharapkan keridhaan orang tuanya. Bapak,
Ternyata inilah yang menyebabkan Rasul mereferensikan bahwa Umar dan Ali jika bertemu dengan Uwais Al-Qarni minta doa kepada dia agar diselamatkan dari dunia dan akhirat. Ternyata bapak dan saudara, orang yang meninggikan orang tuanya, orang yang meletakkan ibunya, orang yang meletakkan ayahnya di atas kepentingan pribadinya akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajar Pak? Di dalam surat An-Nisa ayat 36 yang sebagai landasan khutbah kita saat ini, Allah letakkan hak orang tua kita sesudah makhluk-makhluk yang lain. Apakah itu saudara kita, apakah itu anak yatim, apakah itu fakir miskin, apakah itu tetangga dekat kita, apakah itu tetangga jauh kita, apakah itu teman sejawat kita, apakah itu orang yang dalam fisabilillah atau budak kita. Allah letakkan itu di atas segala-galanya. Kita harus berbuat baik dulu kepada kedua orang tua kita. Bapak, Ramadan akan di depan mata kita. Saudara-saudara kita, anak-anak kami yang hadir saat ini, Ramadan di depan mata kita. Ramadan akan datang kepada kita. Raih cepat pintu ridho orang tua kita. Karena kata Jibril, celaka manusia, celaka manusia. Celaka andai kata kita temui ayah masih hidup, ibu masih hidup, tapi ridhonya tidak kita peroleh, celaka kita. Atau salah satunya masih hidup di antara kita, celaka kita. Bapak dan saudara, mungkin saja karena dia perjalanan hidupnya, dia semakin tua renta, kembali kepada kekanak-kanaannya, sehingga kadang-kadang mohon maaf Pak, di mana dia BAB di sudut-sudut rumah kita, di mana dia buang air kecil di tempat spray kita, di kursi kita. Mungkin jadi itu terjadi di tengah-tengah kita. Ada kita temui orang tua kita seperti itu. Jangan sekali-kali keluar dari kita kata mencapa, bahkan kadang-kadang menghardik ibu kita, menghardik ayah kita. Jangankan itu, cis saja kata Allah tidak boleh kita mengatakan itu. Apatah lagi sampai menghardiknya, sampai memarahi. Ketahuilah Bapak dan saudara, warna kuning yang berada di sudut rumah kita itu sesungguhnya kunci surga kita sedang bercahaya untuk kita. Kunci surga kita sedang Allah minta, ambil itu, raih itu dengan senyumanmu, dengan senang hatimu. Bukankah ketika kamu bayi, ketika kamu kecil, ibumu juga dengan senang hati membersihkan kotoranmu itu? Oh, bau pising ibumu, bau pising ayahmu yang buang air kecil kemana-mana itu, sesungguhnya harum kasturi sorga sedang ada dekat denganmu. Layani itu, ambil itu, bersihkan itu. Dengan apa? Dengan hati senang, dengan kebahagiaan, dengan ketenangan. Insya Allah apa yang dijanjikan Rasulullah, ridallah fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua kita. Jika orang tua kita sudah ridho, tentu Allah sudah ridho. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang akan kita minta, apapun yang akan kita harapkan, apapun yang akan kita inginkan, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya cuma satu, ridho orang tua kita. Raih dahulu, baru kita akan ketuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabi ya bil absar la'allakum turhamun.